bertemu lagi bersama kakak di ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Gimana kabarnya, semuanya baik-baik kan? Kakak harap semuanya sehat selalu dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau telah menyertai kami dan Kau juga telah memampukan kami kembali untuk ibadah sekolah minggu kami walaupun ibadah online di rumah masing-masing. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Amin. Adik-adik, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Allahku Besar. Mari kita bernyanyi secara bersama-sama. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Yanina, mari kita mengangkat satu pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, tulis haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kembali lagi kita mendengarkan firman Tuhan bersama Kak Yemima. Nah, hari ini firman Tuhan yang akan kakak sampaikan itu terambil dari Keluaran pasal 32 ayat 1 sampai 20 dan Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 20 sampai 11, Keluaran pasal 34 ayat 1 sampai 11. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu, kasih-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami. Hari ini kami memiliki kesempatan yang sangat luar biasa Bapa. Kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau menyertai, menuntun kami dengan Roh Kudus sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dan apa yang hari ini kakak sekolah minggu sampaikan tidak berlalu sia-sia Bapa, tapi dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini terjadi setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Nah, mereka keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa dan di bawah pemimpinan Allah. Jadi mereka berjalan dan akhirnya sampai di Gunung Sinai. Nah, di Gunung Sinai ini
Musa diperintahkan Allah untuk naik ke atas gunung karena Allah ingin memberikan kepada bangsa Israel dan juga Musa 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah. Jadi Musa naik ke atas puncak gunung adik-adik, dan dia berada di sana selama 40 hari. Sangat lama ya. Nah, jadi ketika sudah 40 hari, para bangsa Israel ini mulai tidak sabar, mereka mulai lelah menunggu. Jadi mereka datang kepada imam besar Harun. Lalu kata bangsa Israel kepada Harun, "Apa yang terjadi dengan Musa? Dia telah membawa kami keluar dari tanah Mesir, tetapi sekarang dia malah menghilang. Dia tidak ada di sini," kata para bangsa Israel. Lalu mereka berkata lagi, "Tolong buatkanlah kami Tuhan Allah yang dapat memimpin kami," kata mereka. Mendengar itu, Harun berkata, "Bawakanlah aku emas, segala emas yang kamu punya. Nanti aku akan memberikan apa yang kamu minta," kata Harun. Lalu bangsa Israel menuruti kata Harun ini adik. Jadi mereka mengumpulkan segala emas dan segala perhiasan yang mereka miliki. Lalu mereka memberikan semua itu kepada imam besar Harun. Lalu setelah itu, imam besar Harun ini membuatkan mereka sebuah patung emas yang berbentuk anak lembu, atau bisa dibilang anak sapi ya. Jadi mereka membuat patung yang di atasnya ada bentuk anak lembu, anak sapi. Mereka sangat bersuka cita, lalu berkata, "Inilah Tuhan kita yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir," kata mereka. Melihat hal itu Harun dia sangat bersuka cita karena orang-orang Israel juga bersuka cita. Oleh sebab itu dia berkata, "Mari kita rayakan," katanya. "Mari rayakan hal ini besok hari," katanya. "Kita menyembah Allah kita," katanya. Keesokan harinya di pagi hari, bangsa Israel bangun lalu mempersiapkan persembahan yang sangat banyak untuk menyembah patung anak lembu itu. Mereka bersorak-sorak dan bersuka cita. Allah mendengar dan melihat bangsa Israel. Allah sangat kecewa dan sangat marah adik-adik, karena bangsa Israel telah berpaling daripada Allah. Lalu Allah berkata kepada Musa, "Turunlah," kata Allah. "Lihatlah bangsa Israel. Mereka telah berpaling daripada-Aku dan malah mempersembahkan persembahan kepada patung anak lembu," kata Allah. Lalu Musa berkata, "Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah bangsa ini. Jangan binasakan mereka," kata Musa. "Tolong Tuhan, ingatlah janji-janji-Mu kepada kami untuk membawa kami ke tanah perjanjian dan memimpin kami," kata Musa. Allah mendengarkan Musa. Lalu ia tidak lagi marah kepada bangsa Israel. Dia tidak sampai membinasakan bangsa Israel. Lalu Musa segera turun. Ketika dia turun, Musa melihat para bangsa Israel ini, mereka bersorak-sorak, bersuka cita menyembah patung emas itu. Musa yang melihat itu menjadi sangat marah adik-adik. Lalu ia datang ke tengah-tengah bangsa itu, dan segera Musa saat itu turun sedang membawa 2 loh batu adik-adik. Nah, jadi dia membawa 2 loh batu yang berisikan perintah Allah itu. Lalu ia membawanya ke tengah-tengah orang-orang bangsa Israel yang sedang bersorak-sorak, sedang bersuka cita. Lalu ia segera mengambil 2 loh batu ini dan membantingnya ke tanah. Dia membantingnya sekeras mungkin sampai 2 loh batu itu menjadi hancur berkeping-keping adik-adik. Lalu mereka bangsa Israel melihat itu, mereka semua terkejut.
Dan tidak sampai di situ adik-adik, ketika batu loh itu hancur, Musa segera pergi ke mendatangi patung emas yang mereka sembah itu, lalu membakarnya ke perapian adik-adik. Nah, karena sangat marah, lalu Musa berkata, "Apakah yang kamu lakukan ini? Mengapa kamu berpaling daripada Allah?" Lalu Musa mendatangi Harun dan berkata, "Apa yang telah kamu lakukan ini? Mengapa kamu membawa mereka menuju jalan yang salah ini?" kata Musa kepada Harun. Nah, adik-adik, ini adalah dosa yang sangat besar ya, karena bangsa Israel telah berpaling kepada Allah. Mereka malah menyembah allah-allah palsu. Lalu setelah itu Allah memerintahkan Musa kembali untuk kembali membuat 2 loh batu itu kembali yang berisi perintah Allah tadi yang sudah hancur. Jadi Allah memerintahkan Musa untuk membuat itu kembali. Setelah membawa 2 loh batu yang baru, Musa turun dari Gunung Sinai dan lalu ia berkata, "Tuhan, Tuhan Allah kami, yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setianya, yang menunjukkan kasih-Nya kepada kami beribu-ribu orang, dan mau mengampuni segala kesalahan, dosa dan perbuatan kami, tetapi tidak sekalipun membebaskan orang yang bersalah dari hukuman." Lalu Musa berkata, "Allah, ampunilah kami. Ampunilah kami bangsamu yang telah melakukan dosa yang sangat besar ini," katanya. "Ampunilah kami atas dosa dan kesalahan kami. Tolong Tuhan pimpin kami dan berjalanlah di depan kami." Lalu Allah berkata kepada bangsa Israel, "Aku akan mengadakan perjanjian kepadamu. Di hadapan bangsamu, aku akan menunjukkan perbuatan-perbuatan ajaib yang tidak pernah dirasakan oleh bangsa lain di seluruh dunia, agar kamu mengetahui bahwa betapa dahsyatnya Aku sebagai Tuhan Allahmu," kata Allah. "Taatilah Aku mulai sekarang," kata Allah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa bangsa Israel telah berpaling pada Allah dan menyembah Allah palsu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kita yang sekarang adik-adik? Nah, sekarang banyak mungkin kita beribadah, kita menyembah Allah, kita memuji Allah, tapi kadang cara penyembahan kita, cara kita memuji Allah, itu kadang tidak sesuai dengan Alkitab adik-adik, tetapi malah sesuai dengan diri kita sendiri. Misalkan, kalau adik-adik sedang memuji Tuhan, adik-adik sekarang malah sedang tidur, atau sedang bermain, atau melakukan hal lainnya. Padahal saat itu kalian harus memuji Tuhan. Nah, adik-adik, jadi bagaimana cara menyembah yang baik? Kita mendengarkan firman Tuhan, kita duduk yang manis, kita mau memberikan waktu kita kepada Tuhan. Nah, jika kalian tetap tidak menyembah Tuhan dengan benar, misalkan kalian masih bermain ketika mendengarkan firman Tuhan, maka itu kalian sama saja dengan bangsa Israel yang menyembah patung anak lembu emas itu. Nah, oleh sebab itu, mulai sekarang kalian harus tahu bagaimana cara menyembah yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, sampai di sini firman Tuhan, dan mari kita menutupnya di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, hari ini kami belajar Tuhan bahwa kami sebagai anak-Mu mungkin masih belum bisa menyembah dan memuji Engkau dengan benar. Mungkin kami masih bermain-main, mungkin kami masih jarang sekolah minggu, dan jika sekolah minggu pun kami masih belum bisa fokus Tuhan. Tolong Tuhan bantu kami, pimpin kami anak-anak-Mu.
Biarlah kami mampu, biarlah kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sepenuh hati kami, jiwa dan raga kami. Kami mau duduk manis dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus, dan biarlah apa yang Engkau sampaikan melalui firman-Mu hari ini bisa menjadi kekuatan baru bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun bimbing kami anak-anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mima tadi, kita tahu bahwa kita telah menyalahgunakan nama Allah ketika kita mengucapkan namanya secara tidak benar dan tidak menghormati Dia. Tapi kita sebagai umat Allah harus mengagumi nama Allah ketika kita mengucapkannya dengan cara-cara yang menunjukkan kasih dan penghargaan kita kepada Allah. Kita dapat menghormati nama Allah ketika kita hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Untuk merenungkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Mima tadi, mari kita menyanyi lagu Is a Gift to You. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. Everything I am, everything I'll be, I give it to your Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Sekarang kita sudah berada di penghujung acara. Untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan ya Tuhan, apa yang kami dengarkan dari sebagian firman-Mu kiranya dapat kami lakukan dan dapat kami taati di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, ajari kami juga cara menghormati-Mu ya Tuhan, dan juga taat dan juga selalu taat kepada-Mu ya Tuhan. Dan sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami, kiranya Kau berkati kegiatan kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami doa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat ketemu lagi di minggu depan.